Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Berkah Widiasih, NIM 2211031014 dengan absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari EPK Bahasa Indonesia. Artikel yang saya analisis yaitu berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Artikel tersebut diterbitkan pada September 2020. Nah, pada artikel tersebut terdapat 8 paragraf pada bagian pendahuluan, di mana saya mengambil paragraf ke-6 dari 8 paragraf tersebut. Pada paragraf ke-6 terdapat alasan mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Nah, alasan penulis melakukan penelitian tersebut dilihat pada bagian awal paragraf yang dimana menunjukkan berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa masih beragamnya hasil temuan penelitian terkait faktor penentu tingkat kepatuhan pajak. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. Nah, paragraf tersebut, jika dilihat dari sifat dan tujuannya, paragraf tersebut adalah paragraf penghubung, di mana paragraf tersebut menghubungkan antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dilihat dari letaknya yang seperti saya katakan di awal, bahwa letaknya itu paragraf ke-6 dari 8 paragraf. Kemudian paragraf ini berisi inti dari pembahasan pada pendahuluan tersebut. Kemudian dilihat berdasarkan letak kalimatnya, letak kalimat utamanya, paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, di mana kalimat utamanya adalah berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa masih beragamnya hasil temuan penelitian terkait faktor penentu tingkat kepatuhan pajak, maka penelitian ini bermaksud menguji secara empiris mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Nah, dilihat dari bentuk unit tulisan atau sifat isinya, paragraf tersebut merupakan paragraf eksposisi klasifikasi. Dikarenakan paragraf tersebut menjelaskan sesuatu, kemudian diikuti kalimat penjelasnya yang dimana mengklasifikasi kontribusi penelitian tersebut. Nah, pada slide selanjutnya terdapat kutipan pada bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan tersebut terdapat beberapa kutipan. Saya mengambil 2 contoh kutipan, di mana kutipan pertama yang saya ambil yaitu dari Zulma GWM et al. Pada tahun 2019 dan Swistak pada tahun 2016. Nah, kedua kutipan tersebut merupakan kutipan tidak langsung, dikarenakan kedua kutipan tersebut memenuhi syarat-syarat kutipan tidak langsung, yang dimana syarat-syarat kutipan tidak langsung yaitu yang pertama, menyatu dengan teks, yang kedua, spasi pada kutipan tersebut mengikuti teks, yang ketiga, tidak menggunakan tanda petik 2, dan yang terakhir itu mencantumkan nama pengarang. Baik, adapun daftar pustaka dari kutipan-kutipan tersebut bisa dilihat pada layar. Itu terdapat 2 daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka pertama itu dikarang oleh GWM Zulma, Lutfi, dan Gowon, di mana kutipan tersebut diambil dari Journal of Economics and Business yang berjudul Era Baru, Persepsi Mendasar Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. Kemudian, pada kutipan kedua, itu dikarang oleh A. Swistak pada tahun 2016 yang diambil dari jurnal Financial Theory and Practice yang berjudul Tax Penalties in SME Tax Compliance.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.